Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaiti atau bisa dipanggil Akati. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Motivasi sih dulu itu hanya karena motivasi dari orang tua ya. Karena saya sendiri itu dulu cita-citanya lagi masih pas lulus SMA itu galau. Mau kemana kuliahnya, mau kemana sekolahnya gitu kan. Soalnya dulu itu pas lulus SMA itu belum ada kayak pengen kemana nih, pengennya sih tadinya jadi kerja kantoran gitu. Nah karena orang tua memberikan pilihan kalau pengen cepat dapat kerja itu jadi perawat aja gitu, ya udah saya ikutin gitu. Ternyata jadi perawat itu setelah saya terjun langsung ya Mas Hadi, itu saya sih sangat seneng ya, seneng banget karena kita tidak semua orang bisa merawat orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga bisa merawat mungkin keluarga ya, keluarga yang membutuhkan pertolongan kita, terutama ya saya sekarang sudah punya keluarga sendiri. Jadi saya banyaknya ya kalau misalkan anak saya sakit, suami saya sakit, jadi saya sudah setidaknya pertolongan pertama itu saya sudah memahaminya gitu sebelum kita bawa keluarga kita itu ke rumah sakit atau ke tempat-tempat dokter praktek. Kira-kira kalau nggak salah sih hampir 21 tahun. 21 tahun. Saya dulu masuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dulu di sini rumah sakitnya masih Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kebetulan saya akper Mitra Keluarga, dulu tuh langsung disalurkan kerja di rumah sakit ini. Gitu. Terus dulu saya masuk ke lantai 3 perawatan dulu di ruang perawatan kebidanan. Kemudian saya pindah ke penyakit dalam lantai 5. Kemudian ke ruang ICU, dan terakhir saya sekarang berdinas atau bertugas di ruangan angiografi atau di ruangan cath lab. Oke. Nah, memang masuk ke ruangan kateterisasi jantung atau angiografi itu kita tidak sembarang bisa langsung masuk pindah ke ruangan situ ya. Kita harus ada tahap-tahap yang kita harus ikutin dulu, seperti kita harus ikutin training kardiologi dasar, ACLS, kemudian training lanjutan yaitu training diagnostik intervensi. Itu yang harus kita miliki dulu sebelum kita masuk ke ruangan angiografi atau ruangan cath lab. Jadi kita sebagai perawat di ruangan cath lab yang harus menghadapi berbagai macam tindakan juga selain tindakan untuk kateterisasi jantung atau pemasangan cincin jantung ya, ring jantung. Itu banyak tindakan yaitu seperti misalkan neurologi, vaskuler, kemudian juga radiografi kayak sejenis kayak kemoterapi gitu. Dan orang-orangnya pun berbeda gitu kan, dokter-dokter spesialis juga beda. Yang kita harus miliki mungkin kita harus mengerti karakteristik para operator, yaitu para dokter-dokter yang akan melakukannya. Kedua juga kita mengerti cara dan memahami cara-cara tindakan, karena kan tindakan itu dari satu tindakan ke tindakan itu hampir ada perbedaan gitu kan. Misalkan kalau misalkan jantung, yaitu kita melihatnya ke jantung. Neurologi misalkan di bagian kepala kita ke kepala gitu ya. Nah itulah di situ kita dituntut untuk sebagai seorang perawat di ruangan angiografi kita harus semuanya bisa. Ya kita harus kayak kita harus rajin ya baca. Terus juga kita sebelum bekerja ke dokternya kita berkomunikasi. Dokter mau melakukan tindakan seperti apa, nanti tindakannya itu bagaimana gitu kan. Jadi setidaknya sebelum kita mulai tindakan itu kita sudah berkomunikasi dengan operatornya atau dokternya, dokter spesialisnya. Kemudian juga alat-alat yang harus kita siapin juga alat-alat yang akan dipakai juga harus siapin sebelum tindakan itu dimulai. Misalkan dokter mau memakai alatnya apa nih, bagian apa di kepala,
dokter akan memberitahukan kepada kita, kemudian kita juga harus menyiapkan alat-alat tersebut sehingga tindakannya lancar semuanya, insya Allah hasilnya juga baik. Oke. Kalau di angiografi kita itu berarti bermacam-macam tindakan, Iya. Bukan hanya kateterisasi jantung. Bukan, kita banyak macam-macam. Kita bisa vaskuler itu bisa, vaskuler juga banyak macamnya, bisa kaki, tangan, gitu kan, bisa semualah untuk yang termasuk ke bagian vaskuler tubuh manusia itu di kita bisa dilakukan. Kemudian neurolog juga kepala bisa dilakukan. Kemudian untuk kemoterapi juga bisa dilakukan di kita. Itu yang namanya tindakan TACE itu kan, transarteri kemoterapi embolisasi. Itu yang melakukannya dokter radiologi yang sudah melakukan sekolah untuk tindakan intervensi. Gitu. Kalau kiat-kiat dari saya sih ya kita sebelum masuk ke ruang angiografi ya kita harus ikutin training dulu ya, karena di ruang angiografi itu kalau kita tidak mengikuti training yang tadi saya sebutkan itu kita juga tidak bisa masuk gitu kan. Jadi tetap aja kita harus setidaknya sebagai seorang perawat profesional, kita masuk ke ruangan tersebut itu kita juga nggak tangan hampa atau tangan kosong, tapi kita sudah punya modal skill yang akan langsung dipakai di ruangan itu gitu, sehingga kita juga akan membuat pekerjaan kita lancar, terus juga sesuai harapan rumah sakit kita memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan di ruangan angiografi gitu. Terima kasih Kak Tati atas berbagi ilmunya hari ini. Semoga teman-teman di luar sana bisa menerima semuanya dan kita semua menjadi perawat yang lebih kompeten lagi. Amin. Luar biasa. Terima Amin. kasih Kak Tati. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.